Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur Gancas dimanapun berada. Selamat malam batur-batur Gancas dimanapun kalian berada. Sekarang kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba yaitu sesuatu yang berbeda, yaitu konten menceritakan hal-hal misteri yang saya awali dengan pengalaman pertama dan yang terakhir mendaki gunung, tepatnya di Gunung Ciremai. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya dulunya menjadi explorer ya, mencari-cari tempat yang terkenal angker dan disinyalir menjadi tempat-tempat yang benar-benar menjadi momok untuk masyarakat setempat, tempat-tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Tapi sekarang saya akan mencoba sesuatu hal yang baru untuk menceritakan kisah yang saya pernah alami, suatu kisah yang menjadi pengalaman pribadi saya sendiri pada saat saya mendaki gunung, dan di situ saya mendapatkan pengalaman pribadi secara mental dan secara misteri gitu. Pada dasarnya saya melakukan atau beralih pada konten cerita-cerita misteri ini karena kelamaan program PPKM yang mewajibkan kita harus berdiam di rumah karena untuk memutus rangkaian virus yang sedang mewabah di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Memang dulu juga saya pernah melanjutkan explore yang seperti biasa, mencari tempat-tempat yang disinyalir tempat itu angker, dan saya akan coba explore tempat-tempat itu. Tapi karena terkendala PPKM, peraturan dari pemerintah, jadi tempat-tempat yang sudah jadi destinasi saya menjadi tempat-tempat yang darurat, siaga 1 dan zona-zona merah. Jadi tidak bisa saya datangi tempat-tempat itu. Dan sekarang saya akan mencoba sekali lagi hal yang baru, yaitu di konten bercerita tentang pengalaman pribadi saya mendaki di Gunung Ciremai, tepatnya di Buper, bumi perkemahan atau base camp Palutungan. Oke, sebelum lanjut ke cerita, saya mohon sama teman-teman dan sedulur-sedulur Gancas, minta dukungan, minta support supaya kedepannya saya akan tetap semangat untuk membuat konten-konten seperti ini, bercerita tentang kisah nyata dan real yang pernah saya alami. Adapun ada teman-teman atau sedulur-sedulur Gancas yang mempunyai kisah tentang horor, tentang misteri yang pernah teman-teman dan sedulur Gancas alami, boleh berbagi cerita dengan kami, dengan saya pribadi. Nanti saya akan ceritakan. Mudah-mudahan juga teman dan sedulur Gancas bisa hadir di sini di samping saya, bercerita tentang kejadian-kejadian misteri yang sedulur Gancas pernah alami. Oke, sebelum saya akan bercerita, saya akan
mendahulukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah ceritanya. Pada awalnya, tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2007. Pada waktu itu saya masih kelas 2 SMA ya. Ada teman-teman tongkrongan di daerah saya, teman-teman tongkrongan yang biasa mengisi kegalauan, berkumpul di satu tempat ya, biasa main gitar. Ada juga yang mengisi waktu dengan menulis-nulis lagu. Tapi pada kali ini ada salah satu teman yang biasa punya hobi, bukan biasa ya, punya hobi yaitu mendaki. Biasa ngecamp, memberikan ide pada kami yang sedang kumpul, yaitu untuk gimana kalau kita adain base camp gitu untuk memperingati 17 Agustus pada tahun itu. Jadi singkat cerita, teman yang ngasih ide ini memberikan pengertian kalau di acara 17-an itu khususnya di puncak dan paling bawah di Palutungan, yaitu ada acara seperti kembang api pada masa itu ya. Kalau sekarang nggak tahu masih ada apa enggak prosesi penyalaan pembakaran atau menyalakan kembang api gitu di gunung. Jadi kita semua itu awalnya berlima ya, teman-teman saya, dan yang menjadi peran utama di sini yaitu Bang Toyib ya. Jadi kita panggil Abang Otoy gitu. Biasa kita panggil Abang Otoy, dan beliau sekarang sudah alhamdulillah sudah sukses. Jadi Bang Otoy ini juga hobinya mendaki gunung bersama teman-temannya, muncak dan ngecamp di Palutungan biasanya pada momen-momen 17-an Agustus tahun baru itu. Jadi saya karena masih kelas 2 SMA, pemula juga, belum pernah yang namanya ngecamp atau mendaki gunung, ya ikut-ikut aja gitu. Karena ini juga pengalaman pertama saya. Jadi singkat cerita, kita semua setuju untuk ngadain perjalanan yaitu camp, dan tidak ada rencana untuk muncak ya. Tadinya tidak ada. Jadi kita prepare barang-barang itu tanggal 10 Agustus kita nemuin ide itu, maksudnya dikasih ide seperti itu, dan besoknya kalau nggak salah kita kumpul lagi dan mempersiapkan barang-barang yang untuk dibawa ke sana seperti tenda, keril, dan logistik, perlengkapan semuanya. Awalnya sih saya tidak mau ya menceritakan kisah ini gitu, karena saya pikir di dalamnya ada kenakalan masa remaja kita gitu yang negatif lah, kayak kenakalan masa remaja gitu. Ini aib juga sih bagi kita, bagi saya pribadi khususnya, karena waktu itu saya masih masa-masa remaja, masih yang polos gitu,
diarahin kemana juga saya ikut gitu. Jadi singkat cerita, tanggal pokoknya kita prepare semuanya, barang-barang apa yang perlu dibawa. Dan anehnya dan lucunya gitu, ada yang satu lucu. Saya berpikir kalau di gunung atau di tempat kayak seperti gunung, hutan itu banyak nyamuk kan. Jadi saya bawa lotion anti nyamuk lah, jangan disebut mereknya, nanti iklan. Lotion anti nyamuk, dan itu diketawain sama teman-teman saya semua karena nggak berfungsi dan nggak berguna di sana. Memang banyak nyamuk tapi nyamuk nggak menggigit gitu. Pokoknya intinya nggak berguna lah lotion anti nyamuk yang saya bawa gitu. Oke, ceritanya kita udah siapin semua alat-alat dan semua perbekalan sudah kita kumpulkan, kita bawa. Dan ternyata pas hari H pemberangkatan itu dari masing-masing temen itu, yang saya nggak bisa sebutin namanya karena di sini yang berperan di cerita mistis dan horornya saya sama Bang Otoy atau Bang Toyib ini. Jadi dari temen itu ada yang bawa dua cewek, nggak tahu pacarnya, nggak tahu gebetannya, nggak tahu lah, pokoknya 5 kita laki-laki cowok dan 2 perempuan cewek gitu. Singkat cerita, pada hari H tanggal 16 Agustus tepatnya, kita berangkat menggunakan mobil bis biasa. Kalau berangkat itu masih perbekalan, khususnya uang gitu, kita masih ada gitu. Kita berangkat naik bis yang jurusan ke Kuningan gitu, nggak tahu lah, pokoknya kita jalan pokoknya. Saya pribadi karena saya masih pemula dan saya masih ya dibilang kecil, ya nggak kecil sih ya, tapi emang pemula jadi nggak ngerti lah pokoknya. Jadi kita singkat cerita nyampe di sana naik bus jurusan Kuningan Jawa Barat. Nyampe di sana yaitu kalau nggak salah desa Cisantana, kalau nggak salah Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jadi sudah sampai sana, ini saya ceritain yang inget-ingetnya aja ya, maksudnya kalau tepatnya lokasi-lokasinya saya nggak bisa ceritain karena takut salah juga, salah ngucapin nama desa. Dan maaf juga kalau saya ngucapin salah nama desanya. Kalau nggak salah itu mah saya pernah lihat gitu di papan kayak semacam kecamatan, kantor kecamatan atau kantor desa gitu, Cisantana, Kecamatan Cigugur ya. Dan di sana kita turun semua, dan dari sana kalau nggak salah kita charter angkot naik sampai ke depan pintu Bumi Perkemahan Palutungan. Jadi kita nanti ceritanya akan sampai Muncak tapi via atau lewat trek Palutungan gitu. Jadi karena sekarang saya searching itu ada juga trek atau jalur yang dari Linggarjati kalau nggak salah sama jalur Apuy gitu. Tapi nggak tahu sih, saya masih awam, saya masih belum ngerti itu. Saya cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi kemudian saya ikut jalan, tapi saya di situ memang tidak mengerti apa-apa ya, hanya ikut saja. Dan mereka ini sudah terbiasa jalan ke sana, ngecamp di sana, Muncak juga. Kalau setiap ada event-event tertentu tuh teman-teman ini
sering ke situ gitu. Jadi mereka paham lah, jadi saya tenang gitu, ngikut juga. Oke, singkat cerita, saya sudah di depan kayaknya sih pintu loket gitu, maksudnya kayak pos penjagaan pendaftaran untuk pendaftaran registrasi, yaitu ngisi-ngisi simaksinya gitu, daftar registrasi, biaya administrasinya. Tapi yang jadi saya ngerasa janggal itu, teman-teman mungkin karena sudah terbiasa, sudah sering ke sana, jadi kita itu nerobos gitu, jalurnya tuh nerobos, nggak masuk lewat loket pembayaran gitu. Jadi ada jalan pintas, kalau menurut yang sudah ke sana itu jalan pintas, masuk tanpa harus bayar dan beregistrasi. Tapi itu jangan ditiru sedulur gancas teman-teman, karena kalau memang harus nembus seperti itu, takutnya, khawatirnya itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu entah tersesat atau gimana. Itu di situ nggak terdaftar gitu. Jadi kalau lapor pun di situ nggak ada. Kalau kita kena musibah di sana, kita laporan pun tidak terdaftar. Dan singkat cerita, kita menerobos seperti hiking lah, mendaki gitu, kayak semacam bukit gitu, terus mendaki. Saya berangkat dari kampung saya itu pagi, sekitar jam 9, udah siang-siang, nyampe sana duhur gitu. Sampai sana duhur, tapi cuaca itu kalau nggak salah itu agak mendung gitu, nggak cerah gitu. Padahal kalau sekarang di bulan-bulan Agustus itu cerah gitu, nggak ada hujan. Tapi pas Agustus itu kita ke sana tuh cuaca mendung gitu. Nyampe di sana jam 12 lebih kalau nggak salah, karena perjalanan 2 jam setengah gitu, karena ya namanya juga bis kan banyak ngetemnya gitu. Dan nyampe di Palutungan itu, depan pintu loketnya itu ya kita semua di situ banyak pendaki-pendaki lain gitu yang merayakan momen 17-an juga di situ. Banyak pendaki lain juga yang sedang mengantri registrasi pendaftaran di pos penjagaannya gitu. Tapi karena teman-teman yang sudah senior gitu, jadi tahu jalan pintas, kita menuju jalan pintas itu sekitar jam 1 siang gitu. Oke, kita masuk ke dalam hutan kecil ya bukit sih ya. Naik di situ sampai masuk, nggak tahu, perjalanan itu banyak saya temui tempat-tempat yang menurut saya sih serem gitu, karena itu jalan bukan jalan umum gitu, bukan jalan biasa orang lalui. Itu katanya jalan pintas, jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu jalan itu. Tetap sih masih ngelewatin ladang-ladang masyarakat situ, tapi hanya beberapa jam, kayaknya kalau nggak salah 1 jam kita ngelewatin ladang-ladang, sampingnya jurang, ada ladang juga seperti daun bawang, wortel, seledri. Itu 1 jam perjalanan kami sudah masuk ke dalam hutan. Kayak hutan kecil gitu, udah semak belukar, nggak ada ladang. Dan 2 jam, nggak 1 jam, kita sudah masuk ke bumi perkemahan Palutungan itu. Dan di perjalanan saya melihat kayak seperti ada patung jamur gitu, kayak nggak tahu lah apa itu namanya.
bagi teman-teman yang sampai sekarang masih sering ngedaki, masih sering base camp ke Palutungan atau hanya mengunjungi sekarang menjadi tempat wisata ya Palutungan tuh kalau nggak salah gitu, saya lihat-lihat di Google gitu. Jadi ada kayak semacam patung jamur atau payung gitu ya, seperti itu, tapi nggak tahu tempatnya itu, saya nggak tahu namanya apa gitu. Dan kita masuk jam pas bumi perkemahannya tuh masuk kita kalau nggak salah sekitar jam 2:30 lah nyampe di situ. Kayak kita masuk tanpa dengan adanya registrasi, pendaftaran SIM-maksinya dan pendaftaran di pos penjagaannya. Jadi jangan ditiru juga sedulur ya. Oke, singkat cerita kita buka tenda di situ, bermalam di situ. Banyak yang buka tenda juga di situ karena memang momen-momen seperti itu disukai teman-teman yang suka ngecamp gitu, juga ngedaki gunung gitu. Di situ setelah kita buka tenda dan kita sudah persiapkan, karena sudah lama juga perjalanan ya, kita semua pada lapar gitu, capek, jadi kita masak-masak dan saya kebagian gitu suruh masak gitu. Semua sudah makan semua pada makan. Oke, setelah itu kita adain yaitu hiking ke Curug Putri kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu Curug Putri, kita ke sana. Dan di situ di Curug Putri awal saya ngerasa ada keanehan gitu. Saya ngerasa di pas curugnya itu, pas airnya yang terjun itu, sebenarnya itu nggak boleh. Sebenarnya ada orang atau pendaki atau wisata yang biasa ngecamp gitu, orang-orang di bawah joganya tuh atau di bawah curugnya tuh nggak boleh, karena dikhawatirkan ada batu yang turun dari atas dan takutnya mengenai kepala gitu. Jadi hanya boleh di situasi samping-samping, tepi-tepi, kayak semacam danau kecil gitu. Tapi nggak tahu dulu mah masih tanah kita turun, tapi sekarang saya lihat-lihat di Google sudah kayak paping atau ya pokoknya udah enak lah. Tapi kalau dulu saya masih tanah dan masih banyak semak belukar. Itu belum seasri sekarang, belum terang sekarang gitu tempatnya. Oke. Di sana saya ngerasa ada satu keanehan, tapi mungkin hanya saya yang ngerasa gitu dan yang melihat, karena teman-teman itu pada asik masing-masing gitu ngerasain dinginnya air gitu. Dan pada waktu itu hanya kelompok kita yang turun ke curug itu, dan mungkin kayak pendaki-pendaki lain masih sibuk mempersiapkan atau sibuk dengan rombongan-rombongannya sendiri gitu. Jadi hanya kita bertujuh di bawah. Dan itu juga posisinya kita masih di tepi-tepi danaunya gitu, nggak sampai turun ke sana. Tapi yang saya lihat di bawah joganya, di bawah curugnya itu, saya lihat ada 3 kayak pendaki lain gitu, pakainya baju putih, kaos putih semua, kaos putih, pakai celana biasa, celana gunung gitu. Terus kayak seolah-olah nggak takut gitu berada di situ. Mereka saya lihat di situ seperti asik saja gitu, nggak takut
kalau ada batu jatuh dari bawah, jatuh dari atas gitu. Tapi saya nggak bilang sama teman-teman yang lain. Saya kira di situ bebas gitu. Jadi nggak dilarang gitu berada di tempat yang posisi air jatuh gitu. Karena mungkin saya masih belum mengerti ya, jadi mungkin hal itu saya anggap wajar lah gitu. Tapi memang aneh juga sih, karena mereka itu ada di sebalik air gitu. Saya lihat jelas tuh perempuan 3 di balik air memakai kaos putih semua, sedang memainkan air gitu yang jatuh dari atas ke bawah gitu. Oke lah, itu saya anggap biasa saja. Dan itu posisinya kalau nggak salah jam 4, udah agak gelap gitu. Kita kembali ke tenda kita. Jadi kita buka tenda 2, tenda yang besar dan ada yang tenda yang sedang. Saya gabung sama cowok-cowok di tenda yang besar itu. Itu kita kalau nggak salah 3 orang di tenda yang agak besar dan 4 orang cowok dan cewek di tenda yang sedang itu. Jadi kita di tenda besar itu 3, jadi agak lumayan luas lah. Saya bercerita sama teman saya kalau saya melihat tadi sore di curug tadi ada 3 perempuan yang bermain-main air di belakang air gitu. Saya pikir itu wajar, tapi kata teman saya itu nggak boleh katanya. Nggak mungkin ada orang yang berani, apalagi itu perempuan yang main-main di bawah curug itu dilarang gitu. Kalau memang ketahuan sama penjaga posnya itu mungkin dilarang gitu, dimarahin atau dinasehatin gitu. Tapi saya kekeh kalau saya melihat di curug itu ada 3 perempuan, dan teman saya bilang tuh nggak mungkin katanya. Ya mungkin saya halusinasi mungkin ya, tapi ya itulah yang saya lihat gitu. Dan singkat cerita, malam pun tiba, di malam ke-17-nya itu, malam 17 Agustus itu. Bang Otoy bilang kayak gini, tuh katanya, kalau kamu pengen tahu yang namanya Gua Walet. Saya melihat di kiri atas saya, di atas pohon itu kayak ada semacam asap gitu. Asap yang tadinya tipis, lama-lama jadi tebal. Di samping pohon itu ngebentuk seperti orang gitu.